Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman 2 masuk ke 3. An Nabi Sa'id al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat bin nisa'i. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat, yakni berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Yang ditanyakan pada kalimat berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Mohon dijelaskan hadis ini Ustadz. Dunia itu menipu, tetapi kita sering terperdaya dengan pesonanya. Mohon tausiahnya agar lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan yang penuh sendau-gurau ini, tetapi dunia juga tempat menanam kebaikan yang semoga kita dapat kita petik di akhirat kelak. Kembali kepada Allah, tempat kita di dunia dulu. Jadi sebelum sampai kepada Allah, kita jalani amanah kehidupan dari Allah di dunia ini. Dunia ini memang sangat menyenangkan, apalagi bagi orang yang memang fokus hidupnya hanya untuk dunia. Maka agama kita melalui Quran, melalui sunnah mewanti-wanti agar hamba-hamba Allah yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah jangan sampai menjadikan dunia ini tujuan utama. Jadi kita hidup di dunia ini hanya seperti pengembara. Yang namanya musafir, namanya pengembara, suatu saat pasti akan kembali. Kampung kita itu, kampung akhirat, tempat asal kita itu dari Allah. Dan pasti kita akan kembali ke kampung yang abadi. Di kampung abadi itulah kita akan jalani kehidupan yang sesungguhnya. Lah saat ini kita di dunia ini ibarat seorang pengembara, ibarat seorang musafir. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Pengembara itu, musafir itu, kalau sudah selesai urusannya, maka dia akan kembali. Nah kalau kita sudah selesai kehidupan dunia kita ini, selesai urusan dunia kita ini, pasti kita akan kembali kepada Allah. Ibaratnya seorang musafir yang hanya istirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Pohon rindang itu kan menyejukkan, melenakan. Maka kalau kita sebagai musafir di dunia ini menjadikan dunia tujuan utama, kita akan tertipu.
Bagaimana tidak tertipu saat kita menikmati dunia dengan segala keindahannya, tiba-tiba ajal datang menjemput, yang pada akhirnya kita tinggalkan kenikmatan dunia ini, tidak akan kita bawa. Dan perlu diingat, dunia ini tempat beramal. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita memperbanyak amal. Jangan sampai kita menyesal. Nanti kalau sudah sampai di kampung akhirat itu bukan tempat untuk beramal, tetapi sebagai tempat perhitungan amal. Sehingga tidak ada amal lagi di kampung akhirat yang bisa dilakukan. Maka sebelum hari itu datang, sebelum kematian datang, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, siapkan bekal sebaik-baiknya guna menghadap Allah. Ingat sekali lagi, dunia ini tempat beramal, akhirat tempat perhitungan amal. Kalau kita tinggalkan dunia dalam keadaan amal buruk mendominasi, maka hisabnya di hadapan Allah nanti sungguh berat. Bukan harta yang menyelamatkan kita di sisi Allah, bukan pangkat dan kedudukan yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Allah itu hakim yang maha adil, tidak pernah meleset perhitungannya, tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Yang menyelamatkan kita di hadapan Allah hanya amal perbuatan. Bukankah mayit itu ketika mati nanti yang ikut itu 3 hal? Yang 2 kembali setelah mayit dikubur, tapi yang 1 terus mendampingi sampai ketemu Allah. Yang kembali harta dan keluarganya. Yatba'ul mayyit salasah. Akan ada 3 hal yang terus yang mengikuti mayit. Yang 2 kembali setelah dia dikubur, yang 1 terus menjadi teman setia sampai bertemu dengan Allah. Mobil yang digunakan untuk mengantar setelah dikubur, ditanam sendirian di dalam tanah, mobilnya akan dibawa pulang kembali. Keluarga yang ikut mengantar, setelah dikuburkan, keluarganya akan pulang. Tinggal 1 yang menjadi teman setia, yaitu amalnya. Kalau amalnya buruk, berarti sampai di hadapan Allah dia ditemani oleh sesuatu yang buruk, maka celaka. Tapi kalau amalnya baik, dia akan ditemani dengan satu kebaikan, maka selamat. Maka dunia ini cukup kita genggam saja dalam genggaman kita. Suatu saat akan terlepas. Segala sesuatu yang ada dalam genggaman tangan kita, mau atau tidak mau, suatu saat akan terlepas atau dipaksa untuk dilepas. Misalkan ya, ini bolpen ada di genggaman saya. Suatu saat dia akan terlepas, tidak mungkin akan terus berada abadi dalam genggaman, itu tidak mungkin. Maka dunia ini cukup dalam genggaman tangan. Satu saat kapanpun itu, ikhlas atau tidak ikhlas, pasti akan kita lepaskan.
terlepas dengan sendirinya atau dipaksa untuk melepaskan. Yang jelas pasti akan hilang, pasti akan terlepas. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqa. Apa yang ada pada sisimu pasti akan musnah. Tapi apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dunia cukup dalam genggaman tangan, akhirat kita masukkan dalam hati yang paling dalam, sehingga tidak akan terlepas akhirat kita. Dan Allah berpesan pada kita, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwah. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Coba diingat kembali itu Quran surat Fatir ayat 5 sampai 7 atau berapa itu? Surat Fatir, nama surat 35 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitona lakum aduwwun fattah. Dari ayat 5-nya Ustaz, dari ayat 5-nya. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, satu lagi. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia tanpa kecuali. Yang masih merasa manusia, maka perhatikan ayat ini. Karena ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Kalau sudah merasa dirinya bukan manusia, maka kesampingkan ayat ini. Tidak perlu memperhatikan ayat ini, wong sudah bukan manusia. Hanya manusia saja yang memperhatikan ayat ini. Wahai segenap manusia, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan pasti akan terwujud janji Allah itu. Oleh karena itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Oleh karena janji Allah itu hak, maka jangan sampai dunia ini memperdayamu dari mengingat Allah. Jangan sampai setan yang pandai menipu, setan yang punya ribuan cara untuk menggelincirkan manusia dari mengingat Allah, jangan sampai bisa memperdaya kamu.
Bagaimana biar kita tidak tertipu oleh dunia? Bagaimana biar kita tidak tertipu oleh bujuk rayu setan? Innasyaitona lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Karena setan itu musuh, maka jangan dijadikan teman. Tapi perlakukan setan sebagai musuh pula. Setan memusuhimu, maka kita harus memusuhi setan pula. Dengan cara bagaimana? Jangan mengikuti bujuk rayunya. Kalau kita mengikuti bujuk rayu setan, pasti kita akan terkalahkan oleh musuh kita. Ternyata musuh yang paling berat itu adalah setan. Karena setan itu tidak hanya punya satu cara, tidak hanya punya satu khutwah, tapi punya khutwat. Dengan cara pertama gagal, setan akan menggunakan cara kedua. Cara kedua gagal, setan akan gunakan cara ketiga. Sampai manusianya tergelincir atau setannya yang putus asa. Misalkan dengan cara pertama turun hujan gerimis seperti ini. Setan masuk memberikan bisikan-bisikan. Setan tuh tidak pernah bisikannya baik. Ketoke apik ning menjerumuskan. Baru turun gerimis. Setan sudah ngojok-ngojoki. Wah, ini gerimis, kamu kalau jamaah di masjid nanti basah kuyup, kedinginan, kamu sakit. Akhirnya wah ya sudahlah, jamaah ke masjidnya nanti kalau sudah tidak hujan. Baru satu cara, sudah lumpuh total. Maka setan tidak perlu gunakan cara kedua. Tapi kalau gerimis, wah tetap berangkat, hanya gerimis kok. Tetap berangkat, punya payung, punya mantel. Setan akan masuk dengan cara kedua. Ada-ada saja caranya setan itu. Cari payung nggak ada, mantelnya juga ketelisut. Sehingga akhirnya ya sudah menyerah kalah. Atau ketika terdengar azan subuh berkumandang, hujan turun, merasa dingin, bangun malas setan. Alah salat ning omah ya kanggo lho. Salat di rumah juga berpahala. Ya mong pahalane akeh ning masjid. Pahalanya lebih banyak di masjid. Namun bukan berarti kamu salat di rumah tidak sah, wong tetap sah. Sudah sholat saja di rumah, ini hujan, udah tidur lagi 10 menit lagi, 15 menit lagi, udah pasang alarm. Cara setan itu neko-neko. Semakin kuat iman seseorang, setannya semakin hebat. Kalau iman seseorang masih biasa-biasa, setane yo sing kroco-krocone, wis kowe wae ngono. Bose setan itu ya hanya untuk orang-orang yang imannya kuat betul. Nek mung dari HP bisa lihat kemaksiatan itu masih imannya ringan sekali, wis cukup anake setan sing gudo kan itu. Dudu bose. Maka jangan tertipu. Apapun langkah yang digunakan oleh setan, 1001 langkah yang digunakan oleh setan untuk menggelincirkan kita agar tertipu oleh kehidupan dunia ini, Allah beri satu senjata yang sangat ampuh. Fattakhiduhu aduwa.
Ittikhadus syaitan aduwa, menjadikan setan sebagai musuh kita. Jangan diikuti. Kemudian ayat 7-nya itulah janji Allah. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang yang tertipu oleh bujuk rayu setan, sehingga fokus utamanya adalah kehidupan dunia, menomor sekiankan kehidupan akhirat, berarti dia telah menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Karena kebenaran dari Allah memerintahkan untuk kita mengutamakan kehidupan akhirat. Untuk kehidupan dunia hanya sebatas jangan kamu lupakan. Artinya gunakan potensi duniamu untuk mengejar akhiratmu. Harta yang kita miliki di dunia ini, bagaimana kita gunakan untuk mengejar akhirat kita. Ilmu yang Allah titipkan pada kita di dunia, bagaimana kita gunakan dengan penuh maksimal untuk mengejar akhirat kita. Penglihatan yang Allah berikan, lisan yang Allah titipkan, bagaimana kita gunakan untuk mengejar akhirat kita. Pekerjaan, bagaimana kita gunakan pekerjaan ini untuk mengejar akhirat kita. Karena hanya ada satu alasan kita hidup di dunia ini. Tidak ada alasan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Hanya ada satu alasan. Kita hidup di dunia ini hanya untuk Allah. Tidak ada alasan lain. Dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia, di mana dunia ini hanya tempat singgah kita sementara, tempat kita untuk bercocok tanam, panennya nanti di kampung abadi, di kampung akhirat. Dunia hanya tempat beramal, tapi akhirat tempat perhitungan amal. Di akhirat ada azab, di kampung abadi ada azab, di kehidupan yang sesungguhnya kelak ada azab, ada ampunan dari Allah. Pilih mana? Kalau pilih azab, ya sudah, jalani kehidupan dunia ini dengan mengikuti hawa nafsu, terus mengikuti bujuk rayu setan. Setan yang ngojok-ngojoki untuk kita lihat tayangan-tayangan pornografi, porno aksi, ya sudah ikuti saja. Matanya gunakan untuk melihat itu. Setan yang ngojok-ngojoki, lesannya untuk fitnah, ghibah, dosa, berkata bohong, ya sudah ikuti saja. Setan yang ngojoki, kemaluannya diumbar ke sana kemari, ya sudah diikuti saja. Wong yang dipilih adab. Tapi kalau yang dipilih ampunan di kehidupan yang abadi, ampunan dari Allah, maka mari mata kita gunakan melihat yang baik-baik, lisan kita gunakan berucap yang baik-baik, kemaluan kita gunakan di pintu-pintu yang Allah halalkan. Memang huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang membosankan. Tapi jalan menuju neraka itu penuh dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan hawa nafsu kita. Lah kenapa toh kita tidak boleh tertipu oleh dunia? Kenapa Allah berpesan seperti itu? Lengkapnya, detailnya di Al-Hadid ayat 20. Itu isi dunia seperti itu. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. I'lamu, ketahuilah.
I'lamu berarti Allah meminta kita untuk mengetahui isi dunia dengan ilmu. I'lamu satu akar dengan al-ilmu. Maka orang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan tahu isi dunia. Karena tidak tahu isi dunia, maka dia hanya seperti air mengalir, wis pokoknya banyu mili. Dia betul-betul akan tertipu oleh dunia. Saatnya orang-orang korupsi, dia ikut korupsi. Umumnya orang memfitnah menipu, dia ikut-ikutan, yang penting dapat keuntungan. Umumnya markup anggaran, biaya pembangunan habis 10 juta, ditulis 20 juta, dia ikut-ikutan. Karena tidak tahu, tidak punya ilmu, sehingga tidak ngerti isi dunia yang menipu. Maka Allah minta kita untuk mengetahui isi dunia dengan ilmu. Ternyata isinya apa? Laibun walahun, permainan dan sendau gurau. Gak ada yang serius. Kenapa? Karena tidak abadi, tidak kekal, dan bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia disikapi oleh Allah, wa ma hadhil hayatud dunya al hayatud dunya. Disikapi dengan hayat, kehidupan. Tapi kehidupan akhirat Allah sebutkan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, al hayawan. Kehidupan yang sesungguhnya. Segala hal yang tidak abadi maka tidak serius, hanya main-main. Nanti kalau sudah selesai permainannya, dia akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah kalau sudah selesai permainan dunia kita ini. Kapan itu? Wallahu a'lam. Yang jelas, yang pasti, ajal kita pasti datang. Yang mau hari ini, ya monggo silahkan. Kita tidak tahu kapan waktu kita selesai. Permainan dunia kita kapan selesai, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ternyata faiz, orang pemenang, seorang yang beruntung di sisi Allah, kelak jika dia sudah selesai permainan dunianya, kembali kepada Allah, apa yang dia tanam di dunia itu bisa menjauhkan dirinya dari neraka. Amal yang dia lakukan ketika hidup di dunia bisa membawanya ke surga. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung di sisi Allah bukan orang yang pangkatnya tinggi, hartanya melimpah, titel akademiknya berderet. Apa manfaatnya? Punya pangkat tinggi, titel akademik berderet, punya kekayaan melimpah, namun semuanya itu menyebabkan dirinya lalai dari mengingat Allah. Kenapa terus kita sebut 3 hal ini? Pangkat yang tinggi, harta kekayaan, titel yang berderet. Karena biasanya umumnya orang dengan 3 hal ini mereka akan sombong, takabur, merasa punya kemampuan, sehingga asomatnya sudah bukan Allah tetapi dirinya sendiri, kekayaannya, ilmunya, kemudian pangkatnya, dia bergantungnya pada ini. Umumnya orang
sombong dengan 3 hal ini, sebagaimana dulu Fir'aun, Qarun, Haman. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, Qarun sombong dengan hartanya, Haman sombong dengan ilmunya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau sombong dengan harta, sudah ada Qarun, wis telat, sudah terlambat. Kalau Qarun agak cucuk, diabadikan namanya dalam Quran. Kalau kita yang sombong, tidak akan diabadikan oleh Allah. Orang-orang gak kenal. Fir'aun sombong, wiradok patut, meski yo tidak patut, tapi kekuasaannya luar biasa Fir'aun pada waktu itu, sampai berani mengaku sebagai Tuhan, gak pernah sakit, punya tentara ibarat pasak, kokoh sekali tentaranya, menjadi penguasa di penjuru dunia. Semua bertekuk lutut. Ya sombong, takabur, mati jadi mayat mengambang, tapi namanya diabadikan dalam Quran. Abadi tentang keburukan, abadi tentang kedurhakaan. Nah maka kalau kita, Bapak Ibu itu pengen sombong karena pangkat, kedudukan, jabatan, harta, ilmu, itu sudah terlambat, Ora rane posisinya bisa sama dengan Fir'aun. Wah, saya mau sombong dengan kekuasaan ben koyo Fir'aun. Sombong dengan harta biar seperti Qarun. Sombong dengan ilmu biar koyo Haman. Sudah terlambat, jangan diikuti. Sudah nomor sekian, rugi. Ya, maka pahami isi dunia dengan ilmu. Ternyata isinya permainan, sendagura, perhiasan, tafakhur bainakum, hanya berbangga satu dengan yang lain, membanggakan pekerjaannya, membanggakan keluarganya, membanggakan kesuksesan anak-anaknya. Oh, anak ibu kuliah di mana? Kuliah di universitas ini, fakultas kedokteran. Nah kalau putranya ibu, di ini fakultasnya apa? Fakultas biasa. Walah timbang ra kuliah kuwi. Sombong. Dikiranya mentereng itu kalau kedokteran, dikiranya mentereng itu kalau apalagi fakultas yang mentereng itu teknik. Kalau fakultas agama Islam dikiranya alah kuwi paling mung dadi guru TPA. Ternyata. Sehingga anaknya wis ndak usah mondok di pesantren, ndak usah ngambil jurusan agama Islam, kuwi arep mangan nopo. Paling pol dadi guru madrasah, dadi guru TPA. Kalau kamu jadi dokter, nanti kekayaanmu sekian, ya sudah tertipu ini. Jadi kebahagiaan diukur oleh materi. Kebahagiaan diukur oleh materi. Maka oleh tertipu. Apa gunanya jadi dokter kalau jadi dokter yang ingkar kepada Allah? Tidak manfaat ilmu kedokterannya untuk agama Allah ini, nggak ada manfaatnya. Untuk apa jadi dokter? Apapun profesinya, entah dokter, entah insinyur, entah kontraktor, entah petani, entah nelayan, apapun profesinya, tunjukkan identitas diri sebagai seorang muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Dokter-dokter yang muslim. Dokter muslim itu bukan hanya dokter yang beragama Islam, bukan hanya sebatas itu. Dokter yang muslim itu dokter yang dikendalikan betul oleh nilai-nilai Islam. Profesor muslim
itu bukan hanya profesor yang beragama Islam, tapi profesor yang dikendalikan betul oleh Islam. Ilmunya diikat betul dengan nilai-nilai Islam. Nelayan Muslim, tunduk patuh betul pada Allah. Petani juga demikian, pengusaha juga demikian. Sehingga apa yang dilakukan diikat oleh nilai-nilai Islam. Politikus, jadilah politikus Muslim. Sehingga menjalankan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi ekonom Muslim, menjalankan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan Islam. Jangan dibalik. Kalau dibalik menjadi Islam ekonomi, menjadi Islam politik. Kalau Islam ekonomi berarti Islam dipaksa untuk mengikuti aturan ekonomi yang ada. Islam politik berarti Islam dipaksa untuk mengikuti aturan politik yang ada. Sehingga nilai-nilai Islam menjadi tergerus. Maka apapun profesi kita, tunjukkan jati diri sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim yang sesungguhnya tidak akan tertipu oleh kehidupan dunia, apapun resikonya. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Milih dunia atau milih kehidupan yang abadi, yaitu di kampung akhirat. Al-amru mufawwad ilaina. Ya, ada lagi. Berikutnya pertanyaan di brosur halaman 6 paling atas surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pertanyaan, syukur yang bagaimana yang akan ditambah nikmat oleh Allah, Ustaz? Syukur nikmat itu apa toh? Apa sebatas qaul alhamdulillah di lisan? Apakah hanya sebatas ucapan alhamdulillah di lisan? Yang namanya mensyukuri nikmat Allah, di mana itu akan ditambah oleh Allah nikmatnya, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan cara menjalankan sesuai dengan fungsi-fungsi yang Allah tetapkan terkait nikmat itu. Berkali-kali kita contohkan, mata ini fungsinya untuk apa? Melihat. Kalau hanya untuk melihat, wedhus juga melihat. Kebo itu juga melihat. Kalau fungsi mata hanya untuk sebatas melihat. Orang kafir juga melihat. Terus apa bedanya? Lisan untuk apa? Bicara. Kalau hanya sebatas bicara, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang munafik, orang kafir, orang musyrik juga bisa berbicara. Kalau hanya untuk itu fungsinya, tangan untuk bekerja. Orang yang tidak punya iman pada Allah juga bisa bekerja dengan tangannya. Kaki untuk berjalan. Orang yang tidak punya iman dengan kakinya juga bisa berjalan. Terus apa bedanya dengan kita yang ngaku iman pada Allah? Maka dalam rangka syukur nikmat mata, gunakan nikmat mata ini sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Bukan hanya sekedar untuk melihat, tetapi melihat yang baik. Baik, kan ada ghaddul basar, tundukkan pandangan. An-Nur ayat 30,
ayat 31 untuk laki dan perempuan. Wa qul lil mu'minina, katakan pada mukmin laki-laki. Katakan pada mukmin laki-laki agar menundukkan pandangan. Ayat berikutnya untuk mukminah, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Tundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nikmat al-farji. Kalau hanya farji, orang yang tidak punya iman itu juga punya farji, punya kemaluan. Kalau hanya sebatas sama-sama punya kemaluan, terus bedanya apa? Tentu orang yang beriman harus beda. Mensyukuri nikmat mata, gunakan sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Maka jangan sembarangan melihat sak-sae, semuanya dilihat, jangan. Orang yang betul-betul mensyukuri nikmat penglihatan ini hanya akan digunakan untuk melihat yang baik-baik. Begitu melihat yang tidak baik, imannya langsung memalingkan. Imannya menjadi benteng. Ketakwaannya langsung memalingkan, langsung tundukkan pandangan. Sulit atau mudah? Panjenengan di jalan, tiba-tiba melihat, ini yang laki-laki ya, melihat seorang perempuan yang sangat cantik jelita, berpakaian minim. Ini milih ghadul basar karena dorongan iman, atau pilih mengikuti ittiba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu dengan alasan setane masuk nek ra mbok tonton mubadir. Kapan lagi? Akhirnya melihat begini gitu. Sudah dilihat terus dibayangke. Nikmat akal, otak sudah tidak digunakan sesuai fungsi yang Allah tetapkan. Bayangke sing ora-ora. Bayangkan hal-hal negatif. Nikmat lisan bukan hanya sebatas alat bicara, namun untuk bicara yang baik-baik. Banyak ayat, banyak hadis yang menyebutkan itu. Falyakul faqulu qaulan sadida, faqulu qaulan karima, faqulu qaulan ma'rufa. Katakan perkataan yang baik, katakan perkataan yang jujur dan lain sebagainya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang ngaku iman pada Allah dan hari akhir, sebagai tanda bukti keimanannya, hendaknya dia gunakan lisannya untuk berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Begitu buka mulut, kok isinya fitnah, ghibah, bohong, misuh, tutup mulutnya. Meski full AC ning panas rasane. Kenapa? Karena panasnya dari dalam. Dari dalam hati. Suami tidak mau ketemu istri, melihat istrinya nek. Istri juga begitu, didekati suaminya gila. Sehingga meski pakai AC, tapi suasananya panas. Suami lempar gelas ke istri, istri lempar piring. Suami banting pitu, istri banting kulkas. Wes arep ngopo terusan?
kalau rumah tangga seperti itu ngakune Islam, ini pasti rasa syukurnya ada yang salah. Rasa syukurnya ada yang salah. Maka mensyukuri nikmat yang pasti ditambah oleh Allah, yaitu menggunakan nikmat itu sesuai fungsi yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan. Maka la azidannakum, pasti akan aku tambah. Kalau hanya sebatas ucapan alhamdulillah, orang sekarang itu, orang menang judi itu ya alhamdulillah. Orang korupsi nggak ketahuan itu juga alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya orang yang punya keimanan yang benar di sisi Allah tidak hanya sebatas di lisan, tapi itu dorongan dari dalam hati. Ingat, lisanul mu'min la yuwati'u qalbahu wa qalbul mu'min la yuwati'u lisanahu. Lisan seorang mukmin tidak mengkhianati hatinya. Hati seorang mukmin tidak mengkhianati lisannya. Sehingga apa yang keluar dari lisan seorang mukmin ya di dalam hatinya ya itu. Apa yang ada dalam hati seorang mukmin itu yang akan keluar dari lisannya. Kalau hatinya A, lisannya juga akan mengatakan A, tidak mungkin B. Kalau lisannya mengucap C, hatinya mesti juga C, nggak mungkin jadi B. Nah, ini maksud dari la in syakartum itu, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Itu makna syukur yang sesungguhnya. Ya, ada lagi. Brosur halaman 8, hadis yang bawah. An Abdurrahman ibni Abi Bakrata an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala man tola umuruhu wa hasuna amaluhu qala fa ayyun nasi syarrun qala man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang paling baik itu?" Beliau bersabda, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Lalu orang tersebut bertanya lagi, "Lalu bagaimana orang yang paling buruk itu?" Beliau bersabda, orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Berkaitan dengan hadis tersebut, Ustadz, alhamdulillah setiap malam saya dibangunkan Allah sholat malam. Setiap berdoa pasti saya panjatkan permohonan ampun dan bertaubat kepada Allah. Tetapi hati saya masih saja berkata antara diampuni apa belum, karena kira-kira tahun 2010 sampai 2011 saya banyak melakukan zina, sehingga bila saya teringat kejadian-kejadian itu, yakni berzinanya dengan banyak perempuan, saya merasa takut sekali. Apalagi di antara perempuan-perempuan itu ada yang suaminya telah meninggal, belum sempat minta maaf. Maka dari itu Ustadz, saya mohon pencerahannya. Sekarang umur sudah 65 tahun. Lah kok tertawa ini? Ada apa? Ya alhamdulillah ini. Ya toh? Alhamdulillah. Ajal belum datang menjemput, hatinya terbuka, menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan.
dalam hal ini zina. Sehingga masih ada waktu, asal tobat nasuha betul. Tapi kalau nanti suatu hari ada wanita yang mau dikumpuli terus zina lagi, lah ini tobat kapok lombok, udah main-main dengan Allah. Jadi tobat betul. Ya ayyuhalladzina amanu, coba diingat itu. Quran surat At-Tahrim ayat 8 ya. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di situ Allah buka dengan huruf nida, huruf panggil ya. Ya ini dalam bahasa Arab harfun nida lil qarib, huruf panggil dekat. Harfun nida lil mutawassit, huruf panggil sedang. Harfun nida lil ba'id, huruf panggil jauh. Jadi seakan-akan melalui seruan ini Allah hendak mengatakan pada hamba-hambanya yang telah mengaku beriman, wahai hamba-hambaku yang telah menyatakan dirinya beriman, yang saat ini sedang sangat jauh dariku, atau kedekatannya sedang-sedang saja, atau sudah sangat dekat sekali. Kalau kamu masih merasa punya iman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, harfun nida ya itu fungsinya memanggil yang jauh, memanggil yang sepertengahan, memanggil yang dekat. Selama dia masih punya iman, mengaku beriman kepada Allah dan merasa masih punya iman, maka dengarkan seruan Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobat yang semurni-murninya itu berarti berhenti total dari kemaksiatan yang dilakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan kemaksiatan itu sedang mereka mengetahui. Berhenti total dari perzinaan. Konteks pertanyaan tadi. Siapapun yang menggoda, secantik apapun nanti, kalau ada yang menggoda lagi, sudah, jangan dituruti. Berhenti total, berhenti total. Kalau itu bisa dilakukan, ada harapan. Dan tobat nasuha itu pasti diterima oleh Allah.
asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau kamu betul-betul tobat nasuha, Tuhanmu yaitu Allah akan ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau dosa kesalahan sudah diampuni oleh Allah, maka yang terjadi wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Allah akan masukkan kamu ke dalam surganya. Ini Allah. Ingat, Allah itu Ghafir, Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafur. Baik Ghafir, Ghaffar, Ghafur semuanya dipakai dalam Al-Quran. Allah itu punya sifat Maha Pengampun Ghafir. Kalau dosanya kecil, maka Allah akan ampuni dengan sifat Allah yang Ghafir. Kalau dosanya sedang, Allah akan ampuni dengan sifat Allah yang Ghaffar. Dengan catatan tobat nasuha. Kalau dosanya berat, banyak, melampaui batas, israf, Allah akan ampuni dengan sifat Maha Pengampun Allah yaitu Ghafur. Dengan catatan tobat nasuha. Maka di Quran sering kita temukan kadang Allah itu Ghafir, Allah Ghaffar, Allah Ghafur. Apakah sama? Sama, Maha mengampuni, tetapi kualitas dosa yang diampuni beda. Kalau Ghafir itu dosa-dosa kecil, Ghaffar dosa pertengahan, Ghafur dosa yang berat, besar. Dengan catatan tobat nasuha. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan, ya ibadiyah, katakan, wahai hamba-hambaku yang sedang jauh dariku, yang sedang pertengahan denganku, atau yang sangat dekat denganku. Bahkan hamba Allah yang penuh dengan kemaksiatan, selama dia mau bertobat, tobatan nasuha, itu masih diakui oleh Allah sebagai hambanya. Harusnya kul ya ibadi, tapi ayat itu kul ya ibadiyah, ya-nya ada fathahnya. Kalau hamba-hambaku sesuai dengan bahasa Arab itu harusnya ya ibadi, ya sukun. Tapi di situ menjadi ya fathah. Itu menandakan sangat dekat sekali hubungan hamba yang mau bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha. Sehingga didekatkan oleh Allah, ada pada sisinya. Meski dulu pernah melakukan israf, kemaksiatan yang melampaui batas. Israf itu sesuatu yang melampaui batas. Jadi berfoya-foya dalam kemaksiatan. Dosa-dosa besar terus dilakukan. Tapi kalau dia mau tobat kembali kepada Allah, ingat kabar gembira dari Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Nah, ayatnya ditutup ini, innahu huwal ghafur. Innahu huwal ghafurur rahim. Kata ghafur di sini menunjukkan ini sebanding dengan israf. Israf dosa yang sangat banyak, dosa-dosa besar, maka kalau dia mau tobat, Allah akan ampuni dengan sifat Maha Pengampun Allah yaitu Ghafur. Jadi Ghafur di sini sejalan dengan israf. Tapi tidak hanya berhenti
Sampai di situ, ikuti langkah-langkah tobat yang ditunjukkan oleh ayat 55. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tungsorun. Kembali pada Tuhanmu. Kembali pada Tuhanmu, tunduk patuh kepadanya. Wa aslimu, serahkan diri totalitas kepada Allah. Seperti Bapak tadi yang bertanya, sebelum ajal menjemput, meski berada di usia yang dibilang lanjut, namun hati terbuka, sehingga kembali kepada Allah dengan penuh ketundukan, serah diri betul kepada Allah, totalitas. Min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tungsorun. Sebelum datang azab Allah sehingga tidak bisa ditolong lagi. Orang itu kalau sudah datang azab Allah, nyawa sudah di kerongkongan, pintu tobat tertutup rapat. Wis diparani malaikat Israel terus tobat, ndak diterima tobatnya. Kenapa? Karena wis ngerti mati mesti. Datangi malaikat Israel, ya Rabb tubtu ilaiki ya Rabb. Wahai Allah, aku tobat padamu. Wes enggak ditompo, nyawa sudah di kerongkongan. Cara kembali yang baik kepada Allah bagaimana? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayatiyakumul adzab baghtah wa antum la tash'urun. Ikuti sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kamu, yaitu apa? Al-Quran. Ikuti Al-Quran, ikuti tuntunan Rasulullah, ikuti Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu betul-betul berserah diri, totalitas sepenuhnya kepada Allah. Sebelum datang azab baghtah, secara tiba-tiba. Baghtah itu lebih cepat daripada kedipan mata. Jadi tiba-tibanya di situ punya sifat lebih cepat daripada kedipan mata. Pelaku-pelaku maksiat yang tidak mau bertobat, hati-hati, azab itu lebih dekat, lebih cepat daripada kedipan matanya. Kalau sudah datang azab itu, wa antum la tash'urun, kita tidak merasa bahwa sebetulnya azab itu sudah baghtah, sangat cepat, sangat dekat dengan pelaku maksiat, namun dia tidak merasa. Zina terus tapi tidak pernah sakit, ya toh? Zina terus tapi keuangannya lancar-lancar saja, karir pekerjaannya juga mulus-mulus saja. Itu namanya istidrat. Sehingga azab sudah semakin dekat, dia tidak merasa. Kalau azab sudah datang, dia menyesal. Antakula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dia menyesal, akan mengatakan, ya hasrata, duhai alangkah besar penyesalanku, ala ma farrattu fi jambillah, karena kelalaianku terhadap Allah, wa in kuntu laminas sakhirin, dan dulu aku termasuk orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Berbuat maksiat itu berarti menentang Allah, mengolok-ngolok ketentuan-ketentuan dari Allah. Tinggal menyesal penyesalan yang tiada guna. Dan penyesalan pasti datang di belakang. Tidak pernah penyesalan ada di depan. Pasti datang di belakang. Maka bagaimana kita biar jangan menyesal di kemudian hari, penyesalan yang tiada guna. Nah, kembali pada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat nasuha, mohon ampun pada Allah, istighfar, mohon ampun pada Allah, berhenti total dari perbuatannya,
tidak pernah mengulanginya lagi, dan tutup perbuatan buruknya dengan amal baik, amal soleh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan demikian dinilai oleh Allah tobat nasuha. Dan mohon pada Allah harus disertai keyakinan. Jangan ragu-ragu. Kita doa pada Allah, mohon ampun pada Allah, kita yakin Allah pasti akan kabulkan. Karena Allah telah buat janji itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa hambaku jika dia memohon kepadaku. Ini Allah. Kalau Allah sudah ampuni kesalahan dan dosa hambanya, Allah tidak akan ungkit-ungkit lagi dosanya. Allah tidak akan ingat-ingat lagi dosa seorang hamba. Beda dengan kita. Ada orang yang menyalahi kita, sudah kita maafkan di lisan, ya sudah saya maafkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, masih kita ingat-ingat terus. Masih kita ungkit-ungkit terus. Lah apa kamu tidak ingat? Dulu 5 tahun yang lalu kamu pernah memfitnah saya. Loh, padahal dulu sudah dimaafkan, tapi masih diingat terus. Tapi kalau Allah, meski hambanya bergelimang dosa, kalau sudah tobat nasuha, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lupakan sudah. Allah gak akan ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Dan Allah tidak pernah mengungkit kesalahan hambanya. Tapi kita makhluk terus mengungkit-ungkit kesalahan makhluk yang lain. Lesannya sudah mengucapkan kata maaf minimal setahun sekali loh. Pas Idul Fitri itu sedaya kalepatan dalam nyuwun pangapunten ya padha-padha. Sing tuwa akeh salahe yo nan. Kowe tak apura, mugi-mugi maslahat dunia akhirat. Selesai ujung baru mingket wis dieling-eling meneh. Kae lho, aja kaya fulan kae ya, fulan kae ngene. Lah kok jenengan apura Pak, apura Bu. Lah piye mitekno wong bakdo? Bakdo nek ra ngapura ya piye, jane atiku durung ngapura. Lah terus kenapa lisannya ngapura? Minimal setahun sekali. Itu sudah saling memaafkan. Padahal orang Islam itu tanda bukti ketakwaan untuk menjadi pemaaf tidak harus pas Idul Fitri. Setiap detik kita harus menjadi pemaaf. Kalau sudah memaafkan, orang pemaaf tidak pernah mengingat kesalahan orang lain. Orang yang punya jiwa pemaaf tidak pernah akan mengungkit kesalahan masa lalu. Ya, mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Ya, ada lagi. Berikutnya brosur di halaman 7. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-A'raf ayat 34. Mohon penjelasan, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Bagaimana atau apa yang dimaksud batas waktu itu, Ustaz? Ajal. Ajal itu batas waktu. Ajal itu bukan usia. Jadi kalau kita maknai ajal sebagai usia, itu tidak pas. Ajal itu batas waktu.
Misal gambarannya seperti ini ya. Ini ujung sini, ini ajal. Ini permulaan. Maka manusia atau umat dari permulaan sampai ajalnya, yaitu batas waktu ini, dia menjalani kehidupan ini dengan penuh aktivitas. Mengisi aktivitas dari permulaan sampai batas waktu ini namanya umur. Jadi kalau digambarkan seperti itu, ini titik tolaknya, awalnya, permulaannya, ibtidaknya, ini ajalnya, batas waktunya. Antara dari sini sampai ke sini, dari ujung ini sampai ke ujung ini, diisi dengan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya al-umru. Umur itu bukan umur usia, bukan. Al-umru itu keberkahan, kemanfaatan. Jadi mengisi aktivitas dari ibtidak sampai ajalnya itu penuh dengan kemanfaatan dan keberkahan. Itu makna sesungguhnya dari al-umru. Maka ada ayat innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan, ya'mur, al-umru itu sama. Memakmurkan itu bukan ramai. Kalau hanya sebatas ramai, pasar juga ramai. Lapangan stadion sepak bola, nek pas ada pertandingan juga ramai di situ. Di mal-mal juga ramai. Car Free Day juga ramai. Kalau hanya sebatas ramai. Tapi yang dimaksud memakmurkan masjid Allah, itu orang yang aktivitas di masjid itu bermanfaat dan penuh keberkahan. Meski jumlahnya hanya sedikit, tidak ramai. Meski hanya satu, meski hanya dua, meski hanya tiga. Tapi kalau aktivitasnya di dalam masjid itu penuh dengan kemanfaatan dan keberkahan, maka itulah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Jadi yang dimaksud ajal itu batas waktu, bukan usia. Umat manusia itu punya awal permulaan dan punya batas waktunya. Batas waktu ini yaitu ujung ini disebut ajal. Dari ibtidaknya permulaan ujung sini sampai ke ajalnya, batas waktunya, dia mengisi kehidupan ini dari ujung sini ke ujung sini, aktivitasnya disebut al-umru. Misalkan Allah takdirkan 20 tahun. Selama 20 tahun sejak terhitung dari akil balik sampai batas waktu 20 tahun ini, berapa kemanfaatan yang sudah dia lakukan, dia kerjakan. Itu maksud dari ajal, batas waktu. Dan setiap umat, setiap manusia punya batas waktu itu. Kalau sudah sampai pada batas waktunya, ya sudah. Batas waktu ini sudah pas, harga pas. Tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dipersingkat, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Yang tahu batas waktunya hanya Allah. Nah, ini batas waktu ini, ajal ini, batas waktu ini termasuk kalau takdir, ya, itu berarti mubrom dia. Takdir mubrom. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu kapan batas waktu kita. Andai kata kita tahu, oh ternyata
batas waktu saya nanti jam 10 lebih 10 menit, tinggal 2 menit. Ini saya tidak mau di sini. Karena sekarang jam 10 lebih 8 menit. Tinggal 2 menit. Wah ya Allah, di hari Ahad 25 Desember 2022 pukul 10 lebih 10 detik. Itu batas waktu saya. Saya nggak akan datang ke sini. Kemana saya? Sudah, saya munajat pada Allah, mohon ampun pada Allah, berdoa pada Allah. Apalagi panjenengan tahu 10 lebih 10, nggak mungkin safar dari JJB ke sini. Kok nggak berangkat nafar dari Sumatera Selatan ke pondok pesantren MTA? Lah ngopo sok minggu mati aku. Sudah tak mohon ampun pada Allah, sudah dia akan ke masjid, sudah sholat munajat. Wah itu loh, anakmu kelaparan belum makan, yus ben golek dhewe. Ijek cilik 3 tahun wis ben golek dhewe, aku sesuk mati. Itu kalau manusia tahu batas waktunya. Maka yang maha mengetahui hanya Allah. Kita hanya diperintah oleh Allah mengisi antara titik permulaan sampai batas waktu dengan al-umru, yaitu keberkahan dan kemanfaatan. Tidak akan bermanfaat, tidak akan berkah kalau menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah. Maka mengisi dengan al-umru kehidupan ini tidak manfaat, tidak berkah kalau menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah. Ya, ada lagi. Halaman 11. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturikat alaihi summa turika fin nari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pilot itu? Jawab para sahabat, orang yang pilot di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pilot dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan harta ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apabila orang yang dianiaya itu pernah diberi janji dari orang yang menganiaya ketika di dunia, tetapi sampai orang yang dianiaya itu meninggal, janji dari orang yang menganiaya itu belum ditunaikan,
apakah janji itu bisa ditagih di akhirat Ustadz dengan diambilkan dari amalan-amalan orang yang menganiaya tersebut? Saya tidak tahu. Ini tampaknya yang tanya ini, yang menganiaya ini. Yang dianiaya sudah meninggal. Janjinya belum ditunaikan. Lah janjinya apa dulu? Kan itu kita lihat janjinya dulu. Kalau yang dianiaya punya ahli waris, punya anak misalkan, ya janjinya misal memberi apa, berikan pada ahli warisnya. Nah, sehingga sekarang kebingungan. Piye iki engko nek ditagih ning akhirat. Kalau yang dianiaya sudah memaafkan, insya Allah sudah selesai. Di dunia sudah selesai, di sana tidak ditagih. Tapi kita jangan lantas punya pola pikir, wis ra arep tak apura, tak tagih ning akhirat. Nah, itu berarti tidak punya ciri ketakwaan. Ciri orang yang bertakwa itu wal afina aninnas, mudah memaafkan. Maka biar saudara sesama muslim kita tidak menjadi orang yang muflis di hadapan Allah kelak. Andai kata kita dianiaya, didolimi, difitnah, dicaci, dipukul, maafkan. Memaafkan itu tidak mudah. Kalau mudah, niscaya tidak akan menjadi ciri ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Memaafkan orang lain yang menganiaya kita, mendolimi kita, menyakiti kita, memfitnah kita, itu tidak mudah. Kalau itu mudah dilakukan, tidak akan Allah jadikan salah satu ciri ketakwaan. Hanya orang-orang yang mendambakan ketakwaan sajalah yang bisa menjadi pemaaf. Surga itu istimewa, sangat istimewa. Hanya akan dihuni oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Salah satu ciri penghuni-penghuni surga kelak, dia ketika di dunia menjadi pemaaf. Itu salah satu cirinya. Namun andai kata tidak kita maafkan, sampai di hadapan Allah, bisa nanti ditagih. Tetapi al-muslim akhul muslim, kita tidak menginginkan madarat bagi muslim lainnya. Kita hanya menginginkan kebaikan bagi muslim lainnya. Maka maafkan. Hadis ini mewanti-wanti pada kita. Kalau tidak ingin jadi seorang muflis, seorang yang pailit di hadapan Allah, maka jangan mencaci maki orang lain. Jangan menuduh menfitnah orang lain. Jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Jangan menumpahkan darah orang lain. Jangan menganiaya orang lain. Kalau semua muslim bisa melakukan ini, dalam arti menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini, maka tidak ada yang menjadi muflis di hadapan Allah. Kalau masing-masing dari setiap muslim itu tidak menganiaya yang lain, tidak memfitnah yang lain, dan lain sebagainya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena aku adalah kamu, mustahil kamu menyakiti, memfitnah, menganiaya, memukul aku. Kenapa? Karena sama saja kamu memukul dirimu sendiri, kamu menganiaya dirimu sendiri.
Karena kamu adalah aku, mustahil aku menganiaya kamu, mengambil hartamu dengan batil. Kenapa? Karena kalau itu aku lakukan, berarti aku berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Ini persaudaraan ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Ini bukan hanya sebatas teori, butuh dipraktekkan. Tapi yang terjadi saat ini tinggal teori. Kalau semuanya tinggal sebatas teori, maka menjadi betul sekali bahwa Islam tinggal namanya, Quran tinggal teori-teorinya, tinggal tulisan-tulisannya. Tidak ada yang dipraktekkan. Islamnya tetap ada, tapi umat yang ngaku Islam, dia jauh dari aturan Islam. Kitab sucinya akan terus ada, tapi tinggal tulisan-tulisannya, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang tersisa hanya teori kebenaran, teori kebenaran, teori kebenaran tanpa ada yang praktek. Maka semuanya rugi. Innal insan lafi khusr. Rugi. Tidak mengamalkan teori kebenaran Quran, teori kebenaran sunnah Rasulullah, itu rugi. Sangat-sangat rugi. Nah, terkait pertanyaan penanya tadi, janjinya apa, apakah nanti ditagih, saya tidak tahu. Kalau memang janji itu bisa diberikan pada ahli waris, ya tunaikan pada ahli warisnya. Kalau dulu panjenengan menganiaya yang dianiaya, mudah-mudahan sudah dimaafkan oleh yang dianiaya yang saat ini sudah meninggal dunia. Nah, terus berikutnya bagaimana? Sudah berhenti. Jangan menganiaya orang lain lagi. Nah, sudah, hentikan, tunduk patuh pada Allah. Jangan pernah menganiaya orang lain lagi, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sampai kapan? Sampai batas waktunya sampai. Sampai ajalnya sampai. Ya, ada lagi. Halaman 12, hadis yang di tengah. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata alaihi arba'una sanatan falam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Al-Mawdu'at. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap masuk neraka. Al-Mawdu'at oleh Imam Abdul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi Al-Qurashi, juz 1 halaman 178. Hadis ini sangat dhaif karena dalam sanadnya ada beberapa perawi yang dhaif, yaitu Robah bin Ahmad, ia sangat dhaif. Adapun Jarir, para ulama hadis meninggalkan hadisnya, dan Dhahak, ia tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Ini mohon dijelaskan maksud dari hadis tersebut. Hadis ini dhaif, palsu bahkan, karena terdapat dalam Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Namun meski dhaif, ya hadis ini mewanti-wanti kita, memberikan kita peringatan. Ya. Kalau kita sudah sampai usia 40 tahun, kok keburukannya masih dominan daripada kebaikannya, maka siap-siap mengambil tempat di neraka. Artinya apa? Usia 40 tahun batas waktunya tinggal sebentar. Kalau sampai Allah beri kesempatan sampai usia 40 tahun, kok kebaikannya belum mengalahkan keburukannya,
butuh berapa lama lagi Allah berikan waktunya. Kalau sudah 40 tahun, usia dewasa, usia matang, kok masih terus bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah dan Rasul, terus butuh berapa tahun lagi untuk tobat kepada Allah. Ini meski dhaif, tapi bisa kita tarik ibrohnya, pelajarannya. Usia 40, habis itu 41, 50, 60. Berarti kan semakin mendekati hari kematiannya. Dan ada satu makalah, ini meski makalah, namun bisa kita ambil pelajaran, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Kenapa? Semakin bertambah hari, semakin bertambah tahun, berarti jatah hidupnya di dunia sudah semakin pendek. Maka kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Tahun depan 2023 lebih baik daripada 2022 kedekatannya kepada Allah, maka dia beruntung. Semakin mendekati kuburnya, dia semakin dekat kepada Allah. Tapi ada pula waman kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa makhbun. Barang siapa yang hari ini itu sama saja kebaikannya dengan hari kemarin, tidak ada kemajuannya, kedekatannya kepada Allah mung padha wae, tidak semakin dekat, padahal semakin bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan kuburnya, kok kedekatannya kepada Allah hanya sama saja dengan hari-hari yang telah lalu, maka dia makhbun, rugi dia. Tapi ada pula yang ketiga, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk kedekatannya dengan Allah daripada hari kemarin, maka dia terlaknat. Semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan kubur, kok justru semakin jauh dari Allah, maka dia terlaknat. Nah, hadis ini meski dhaif tapi memberikan gambaran pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Karena hadis ini tidak terkait dengan hukum, maka bisa kita tarik ibrah, tarik pelajaran. Orang berada di usia 40, kok keburukannya masih dominan daripada kebaikannya, maka siap-siap dia mengambil tempat di neraka. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan tinggalkan dunia ini. Lah kok keburukannya masih dominan? Ya sudah, kalau timbangan amal buruknya itu yang dominan, kata Allah ya tempatnya di neraka. Nah, kurang lebih seperti itu maksud dari hadis itu. Meski dhaif, namun bisa kita jadikan wanti-wanti, pengingat untuk kita. Usia 40 sudah tidak muda lagi, dia sudah masuk usia dewasa. Kalau dalam fase pertumbuhan manusia dia masuk fase dewasa, marhalatur rajulah, fase dewasa. Sesudah melewati fase dewasa ini, dia akan masuk pada marhalatus syaikhukhah, fase tua. Sesudah mengalami fase
tua, dia akan mengalami marhalatul maut, fase kematian. Berarti antara marhalatul rajulah, fase dewasa usia 40 tahun, sampai kepada marhalatul maut, itu tinggal satu fase lagi kalau kehidupan normal, yaitu marhalatus syaikhukhah, fase tua. Lah sekarang yang sudah berada di marhalatus syaikhukhah, tinggal satu langkah lagi, marhalatul maut. Ini fase kehidupan manusia. Tidak mungkin dari marhalatus syaikhukhah terus mundur lagi menjadi marhalatul rajulah, mundur jadi marhalatus syubban, jadi fase muda lagi. Itu tidak mungkin. Yang ada terus bergerak maju dari fase kandungan, marhalatul wiladah, fase kelahiran, kemudian marhalatul at-tifl, marhalatus sobi, kemudian marhalatus syubban, kemudian marhalatul rajulah, marhalatus syaikhukhah, marhalatul maut, kemudian barzakh, dan seterusnya sampai hisab. Nah, kalau 40 tahun ini dalam pertumbuhan manusia, dia berada di fase dewasa. Menuju marhalatul maut, berarti di tengahnya ada marhalatus syaikhukhah. Tinggal satu fase lagi. Dan rata-rata usia umatnya Nabi Muhammad mabaina sittin wasab'in, antara 60, 70 dan sedikit yang dilebihkan. Bukan lantas yang sudah usia 60, 70 wis ndang mati. Bukan begitu. Belum tentu. Yang usia 30, 40 bisa jadi mati duluan. Yang usia 18 tahun, 17 tahun, 20 tahun bisa jadi mati duluan. Dia menjadi mukallaf, punya beban-beban syariat sejak usia akil baligh. Balighnya usia 12 tahun, misalkan 15 tahun, batas waktunya selesai, meninggal 3 tahun. Dicatat dosa-dosanya, ternyata perbuatannya buruk. Hanya 3 tahun menyebabkan ke neraka. Rugi sudah.